Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Di sini saya dari kelompok kedua, yaitu manajemen resiko syariah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman, NIM E 2019-2209 dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian resiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Contohnya yaitu adalah risiko operasional adalah risiko pada komputer risk karena telah terserang virus maupun kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kerusakan atau kesalahan dalam pencatatan pembukuan serta manual, kesalahan pembelian barang, dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang beli dapat ditukar kembali dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pengertian risiko operasional. B. Bentuk-bentuk resiko operasional. Ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap terbentuknya operasional risk, yaitu 1. Resiko pada komputer. Resiko dalam bidang komputer ini biasa terjadi karena berbagai faktor, seperti faktor masuknya virus disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Dalam suatu perusahaan membutuhkan seorang IT yang memiliki kualitas dan kompetisi yang memadai. Bahkan jika diperlukan, memiliki reputasi sangat diperlukan. Contohnya, setiap perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan internet, maka artinya berbagai informasi perusahaan tersebut dapat langsung diserap oleh berbagai pihak di luar perusahaan, terutama mereka yang memakai jaringan internet. Berikut beberapa faktor yang diperkirakan akan timbul dalam bidang komputer, yaitu 1. Terjadinya perubahan data komputer karena faktor terserang oleh virus. Untuk mengamankan beberapa dokumen penting, ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama, melakukan pemisahan data yang dianggap penting. 2. Membangun proteksi terhadap data dan berbagai informasi lainnya, seperti dengan membuat password khusus. 2. Komputer adalah teknologi yang selalu mengalami perubahan, terutama pada setiap program yang ditawarkan, sehingga mengharuskan kualitas IT dari para personelnya juga dapat diupdate setiap waktunya, dengan tujuan menghindari berbagai permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. 3. Komputer adalah masuk dalam kategori IT yang memiliki nilai pasar yang tinggi, sehingga setiap pergantian perangkat komputer dan biaya tenaga ahlinya selalu saja membutuhkan biaya yang tinggi. Pembahasan kedua, kerusakan maintenance pabrik. Bagi setiap perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki mesin, sangat mengandalkan pada kualitas peralatannya dalam menunjang produksi, maka biaya pada pemeliharaan, peralatan, dan pergantian peralatan pabrik bersifat rutin. Peralatan pabrik jika dilihat dari segi harga di pasaran memiliki nilai yang berbeda-beda, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Oleh karena itu, beberapa resiko harus ditanggung oleh suatu industri pada saat timbulnya kerusakan maintenance pabrik adalah 1. Terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat. 2. Biaya servis dengan mendatangkan tenaga ahli jika perusahaan tidak memilikinya. 3. Biaya pergantian dalam bentuk pembelian baru beberapa peralatan pabrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Rofikoh, NIM E 2019-2213. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecelakaan kerja dan kesalahan dalam pembukaan secara manual atau manual risk. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang kecelakaan kerja.
Kecelakaan kerja terjadi pada saat suatu perusahaan tidak menerapkan dan memberlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai barang dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Kadangkala beberapa perusahaan tidak mengindahkan serta menerapkan konsep keselamatan dan jaminan kerja sesuai dengan ketentuan, dengan tujuan menghindari atau pengeluaran biaya seperti biaya asuransi dan lain-lain. Atas dasar analisis di atas, maka kita dapat menyimpulkan beberapa risiko dalam bidang kecelakaan yang akan dialami oleh suatu perusahaan, yaitu yang pertama yaitu perusahaan harus memperbaiki sistem manajemen kerja. Yang kedua yaitu jika perusahaan tidak menerapkan konsep keselamatan kerja dengan baik, maka saat mengajukan pinjaman ke perbankan akan mengalami kendala. Yang ketiga yaitu angka kecelakaan kerja setiap tahun selalu diumumkan baik oleh pemerintah maupun oleh media cetak. Yang ketiga selanjutnya yaitu kesalahan dalam pembukaan secara manual. Beberapa sebab kesalahan dalam pembukaan secara manual. Sebab yang pertama yaitu pembukaan manual ditulis atau dicatat umumnya di kertas, sehingga pada saat suatu kantor mengalami kebanjiran, kesalahan dalam tidak bisa atau sulit untuk mencari penggantinya. Sebab yang kedua yaitu jika kesalahan dalam pencatatan secara pembukaan terjadi, maka penyelesaian dan pencarian sumber masalahnya juga harus secara manual. Sebab yang ketiga yaitu proses penyusunan pembukuan akan berlangsung dengan waktu yang lama, sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien dan efektif. Setiap pengiriman surat informasi harus dilakukan melalui kantor pos atau jasa pengiriman surat. Penjelasan dari saya, mungkin ada kesalahan kata dan juga kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anuria, NIM E2019-2207. Saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk operasional, yaitu kesalahan pembelian barang. Tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Nah, resiko seperti ini timbul saat kesepakatan dalam pembelian barang tidak diikuti dengan perjanjian bahwa barang dapat ditukar kembali. Pada saat perusahaan tidak dibuat suatu perjanjian, maka akan mengalami kerugian. Selanjutnya, pegawai outsourcing. Pegawai outsourcing ini biasanya pegawai yang disediakan oleh penyedia lembaga pegawai, dan suatu perusahaan itu menghubungi perusahaan lain untuk dipekerjakan sebagai kontrak pada perusahaan atau perusahaan sebagai pegawai dengan perjanjian secara outsourcing. Nah, dengan konsep outsourcing ini dapat memberi pengaruh besar bagi suatu perusahaan, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang terakhir, globalisasi dalam konsep dan produk. Era globalisasi ini telah memberi perubahan besar bagi konsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, sehingga penciptaan konsep produk dibuat untuk bisa menampung keinginan globalisasi tersebut. Nah, jika tidak dilakukan, maka tidak akan laku di perusahaan dengan baik. Masyarakat pada era sekarang ini adalah sebuah bentuk dari struktur masyarakat global yang menggunakan produk global dan menerapkan cara berpikir global. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasti Farida, NIM E2019-2229 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran risiko operasional. Menurut Namdo, salah satu teknik untuk mengukur risiko operasional adalah dengan menggunakan dua klasifikasi berikut ini. Yang pertama, frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko. Dua, tingkat keseriusan kerugian atau impact dari risiko tersebut. Selanjutnya, posisi 1. Posisi 1 adalah di mana ER berada di posisi yang paling tertinggi dan S juga berada di posisi yang paling tinggi. Dalam artian semakin tinggi pengharapan pada ER, maka semakin tinggi
kemungkinan terjadinya F. Contoh, pada saat suatu perusahaan merencanakan untuk menambah kapasitas produk, maka kemungkinan untuk meningkatkan penjualan pasti akan terjadi atau profit perusahaan akan mengalami peningkatan. Namun, berakibat pada peningkatan pada proses produksi untuk bisa mencapai jumlah produksi per unit, yaitu sebelum perusahaan bisa memproduksi 4.000, maka selanjutnya harus meningkatkan menjadi 4.700 unit. Kondisi ini akan menyebabkan beberapa dampak pada risiko operasional perusahaan seperti yang pertama, mesin produk akan mengalami masa penyusutan dengan cepat karena dipakai dalam waktu lebih lama untuk mencapai target. 2. Kebutuhan bahan baku yang diperlukan akan mengalami peningkatan yang tinggi dan tidak bisa diberhentikan karena akan mempengaruhi kelancaran produksi. Yang terakhir, ketersediaan barang hasil produksi harus selalu tersedia di gudang karena menyangkut dengan kelancaran order pesanan dari distributor maupun pembeli. Jika mengalami kemacetan, maka akan mengurangi kepuasan konsumen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 manajemen risiko syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran risiko operasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hurul Anwar, NIM E2019-2230 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran risiko operasional. Posisi 2 di mana ER berada pada posisi rendah dan standar deviasi berada pada posisi yang tinggi atau bisa dikatakan non-linear. Pada posisi ini mengharuskan melakukan antisipasi. Karena kenapa? Karena risiko yang terjadi akan menyebabkan beberapa hal. Yang pertama, peningkatan kerugian perusahaan akan terus bertambah. Terus yang kedua, jika risiko ini dibiarkan akan menyebabkan perusahaan berada dalam kesulitan keuangan. Dan selanjutnya, kredibilitas dan reputasi perusahaan akan semakin menurun karena berbagai pihak mulai dari tekanan bisnis dan lain-lain. Selanjutnya pada posisi 3, di mana ER berada pada posisi rendah dan standar deviasi bersifat searah atau bisa dikatakan linear. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fawaid, NIM E2019-2215. Saya dari kelompok 2 manajemen risiko syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang posisi 4 dan posisi M pada pengukuran risiko operasional. Yang posisi 4 adalah di mana expected return berada pada posisi tinggi dan standar deviasi berada pada posisi rendah, atau dengan kata lain, keduanya bersifat tidak searah atau non-linear. Pada kondisi ini ada beberapa kondisi dan situasi yang perlu dicermati, yaitu A. Risiko sangat sulit diprediksi, tapi jika terjadi mampu menempatkan posisi perusahaan berada pada titik atau posisi 2. Yang B. Kondisi dan situasi ini terjadi pada saat kontrol risiko atau risk control menjadi lemah karena perusahaan selama ini telah terbuai oleh profit return yang terus-menerus mengalami kenaikan.
Yang terakhir yang C yaitu semangat kerja under pressure. Di bawah tekanan yang dilakukan oleh pihak manajemen, perusahaan tidak lagi seperti berada pada posisi 2, dan ini dapat berdampak pada penurunan kedisiplinan kerja serta target pekerjaan yang harus dikerjakan. Yang pada posisi M adalah posisi yang dianggap sebagai titik yang paling optimal untuk kondisi expected return dan standar deviasi. Jika pihak manajemen dan para komisaris perusahaan atau para pemegang saham menginginkan kondisi yang stabil dalam artian safety position, maka sebaiknya memilih posisi atau titik M saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Dudi Kasbulanwar, NIM E 2019-2205. Saya dari kelompok 2, dan di sini saya akan menjelaskan tentang biaya untuk risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus membuat analisa yang mencakup 1. Menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. 2. Memperhitungkan berapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengolahan risiko. 3. Memutuskan pembentukan mekanisme seperti apa yang layak diterapkan untuk mengolah risiko. 4. Memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian operasional risk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Prayudi, NIM E 2019-2212, Prodi Ekonomi Syariah, khususnya kelas Ekonomi Syariah 5. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Ilahi Rabbi, karena atas berkah dan limpahan nikmatnya kita semua bisa melakukan aktivitas setiap hari dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas beliau kita semua bisa terangkis dari jurang kenistaan menuju alam yang terang benderang seperti pada hari ini. Di sini saya selaku bagian dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang risiko operasional dan modal kerja. Membahas tentang risiko operasional mungkin telah dijelaskan secara dalam oleh pemateri sebelumnya. Di sini saya hanya cukup fokus pada pembahasan modal kerja. Nah, modal kerja di sini merupakan dana yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, membayar listrik, dan lain-lainnya. Dan di setiap pengeluaran dari modal kerja tersebut dilakukan atau dibuatkan semacam buku catatan secara terperinci, di mana tujuan pembuatan tersebut yang pertama, buku tersebut dapat dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan perusahaan, karena jika di lain hari ada kesalahpahaman terkait keuangan dan pengeluaran pada suatu perusahaan yang akan dijadikan bukti konkret
pada keuangan tersebut tiada lain yaitu buku catatan tersebut. Dan yang kedua, tujuan pembuatan buku itu dapat dijadikan sebagai alat prediksi dalam memperkirakan berbagai kebutuhan perusahaan, terutama dalam jangka panjang. Yang ketiga, tujuan pembuatan buku tersebut sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk melihat kondisi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, seperti halnya para mahasiswa yang sedang melakukan kerja praktek atau seperti para peneliti dan semacamnya. Yang terakhir, tujuan dari pembuatan buku tersebut sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan bagi seseorang yang ingin berinvestasi pada perusahaan tersebut, di mana dengan melihat buku catatan keuangan yang sangat rinci bisa dapat meyakinkan seorang investor untuk melanjutkan investasi pada perusahaan tersebut. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, karena sudah banyak disinggung dari pemateri-materi sebelumnya terkait apa yang sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah baik dari segi kata maupun penjelasan. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.